Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, peserta MS1200 kelas 04. Baik, jadi pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua kita. Jadi untuk eh, dengan asisten gambar teknik, apakah sudah ketemu ya angkatan 2020? Sudah belum? Vego, DKK? Belum, Pak. Belum. Ya udah nungguin aja ya kalau gitu. Ya, sekarang saya lagi pingin pakai Zoom karena pingin banyak coret-coret. Tapi ya nanti kalau ternyata ini Zoom-nya ceritanya dari FTMD nih. Jadi kalau bentrok sama yang lain kita pakai MS Teams seperti biasa gitu. Ya. Jadi materi sekarang adalah layout, line dan lettering, atau layout itu adalah peletakan, line itu garis, dan lettering itu adalah penempatan huruf ya. Bukan penempatan, penulisan huruf. Gitu. Jadi subtopik kita pada sore hari ini kita akan membahas terkait yang pertama adalah media gambarnya. Jadi dalam sebuah kertas gambar yang standar pasti ada informasi-informasi yang perlu ditampilkan, kemudian tentang garis dan tentang huruf gitu. Jadi media gambar ini dari skala gambar sampai informasi apa saja yang ada di dalamnya, kemudian garis, dan yang terakhir adalah lettering begitu. Capaian belajar yang setelah dari pertemuan ini, kalian bisa menguasai 5 knowledge. Yang pertama mengetahui bermacam-macam media gambar, kemudian skala, aturan kepala gambar, jenis garis, dan aturan penggunaannya, serta jenis huruf dan aturan penggunaannya. Tetapi ini semua sebenarnya akan menjadi skill juga, karena setelah dari materi ini akan menjadi pondasi dalam kalian selanjutnya melakukan menggambar terkait gambar teknik begitu. Jadi sumber materinya di sini ada banyak, ada dari ISO, utamanya adalah ISO 128, tetapi sisa-sisanya adalah yang lumayan terkait adalah 545 dan 5455 dan 5457 gitu ya. Tapi rata-rata yang kita gunakan adalah ISO 128 dan sudah dirangkum dalam presentasi sekarang gitu. Jadi untuk antisipasi kalian ini kan 2 jam pelajaran ya. Jadi sekitar 30 menit awal ini saya akan memberikan pemaparan dan nanti kita istirahat sebentar, saya akan tunjukkan sebuah video dan di 1 jam terakhir atau 1,5 jam terakhir kalian nanti akan melakukan latihan dengan peralatan gambar yang sudah kalian siapkan dalam seminggu ini gitu. Jadi kira-kira materi kuliahnya 30-45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan video kisaran 5 menit dan yang terakhir adalah tugas yang dikumpul max ini 17.15 pada sore ini gitu. Jadi silakan siapkan alat gambar sambil mendengarkan kuliah. Dan kemudian soal akan di-share nanti dan kemudian pengumpulan via MS Forms. Nanti akan saya share linknya. Jadi pengumpulan ini juga ada kaitannya dengan video di atas gitu ya. Gitu. Ya. Jadi sekarang saya minta Kezia, Davi, Farhan, Hafiz, dan Benedik untuk menyalakan kameranya. Kezia ada? Hadir Pak, ada Pak. Oke, Kezia posisi di mana? Asli mana? Di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Oke. Iya. Oke, kalau Davi? Saya di Tangerang, Pak. Oh, Davi Tangerang. Oke, kalau Farhan? Saya di Padang, Pak. Padang, oke. Davi, videonya bisa nyala atau bagaimana? Kayaknya lagi mati ya. Iya. Lagi saya connect, Pak. Oke. Terus Hafiz Fadilah.
Hafiz Fadilah? Nggak ada. Terus Benedict Oliver? Hadir, Pak. Oke. Benedict aslinya mana? Aduh, suaranya nggak keluar ya. Di saya nggak keluar suaranya Benedict Oliver. Nggak terdengar. Yaudah. Kalau Hafiz, coba ngomong. Kok nggak kedengaran juga ya? Yang lain bisa mendengarkan atau gimana ya? Nggak bisa juga, Pak. Dengar, Pak. Oh, emang nggak kedengaran ya? Oke. Sip. Kalau sekarang udah belum, Pak? Kalau Hafiz, aslinya mana Hafiz? Di chat aja. Tangsel, oke. Sip. Jadi salam kenal semua ya. Saya harap bisa segera ketemu wajah-wajah kalian. Oke, jadi yang pertama kita akan berbicara terkait standar ukuran kertas. Oke, jadi kertas gambar seperti yang saya minta persiapkan kemarin. Anda kan saya minta persiapkan untuk kertas ukuran A4 ya. Kemudian A4 itu ukurannya berapa? Ada yang bisa memberitahu? Kira-kira aja lah, nggak harus eksak sampai milimeternya. Sekitar 27 kali 30 kalau nggak salah. Oke, 27 kali 30 jadi anu dong, jadi hampir persegi dong. 21, Pak. 21 kali 21, Pak. 21 kali 27, ya. 21 kali 30 kalau nggak salah. 21 kali 30, boleh lah. Jadi kalau kisaran 21-30 masih make sense ya, 3:2 gitu. Kalau tadi 27:30, mungkin udah ke arah persegi itu. Ya, jadi kertas yang kita gunakan itu dari A4 sampai A0 paling besarnya. Jadi A0 ini Anda bisa melihat hubungannya seperti apa. A0 ini luasnya 1 meter persegi, kemudian jika A0 dibagi 2, ini menjadi kertas A1, A1 dibagi 2 menjadi A2, A2 dibagi 3 jadi A3, A3 bagi 2 jadi A4. A4 dibagi 2 lagi jadi A5 gitu ya. Nah, kalau ukuran eksaknya mungkin tidak perlu dihafalkan, tapi bisa startnya sebenarnya dari ukuran A4. Jadi A4 ini kan sudah tadi ya sudah mepet ya, ada yang bilang 21 kali 30 gitu. Oke, benar. Jadi 21 kali 30 atau 297 lebih tepatnya. Kemudian untuk kertas ukuran A3 itu tinggal kalian kalikan 2 saja untuk bagian yang lebarnya gitu. Jadi 210 kali 2 jadi 420. Kemudian untuk A3 ke A4 297 ke 594. Kemudian A2 ke A1, sorry, ini ke A2 ya. Kemudian A2 ke A1 ini kalikan 2 ditambahin 1, tapi ini nggak usah sampai eksak juga, dan 594 ke 1189 kali 2 aja gitu. Jadi ini ukuran kertas A0 dengan luas areanya adalah 1 meter persegi. Tapi yang mungkin perlu kalian ingat adalah di sini aja. Ini karena biasanya kan kalau kita ngeprint pakai MS Word langsung keluar ya angka-angkanya. Jadi nggak usah dihafalkan menurut saya, tinggal dikali 2 kali 2 aja gitu. Kemudian ini ukuran kertas gambar yang lain, ini terkait aturan tepi-tepinya gitu. Jadi di sini yang Anda lihat ada A kali B ya, jadi lebar kali panjang. Ini yang lebar dikalikan panjangnya untuk A4. Kemudian untuk ukuran-ukuran penting yang lainnya adalah batas tepiannya. Jadi kalau kita menggambar gambar teknik gitu, itu ada jarak-jaraknya dari sisi tepi kertasnya. Jadi yang C ini batasnya bawah, atas, dan kanan itu besarnya 10 cm. Kemudian untuk yang D ini yang sisi kiri. Jadi kalau tanpa tepi penjepit, tanpa jepitan, ini sama juga 10 cm. Tapi jika ada penjepitnya, maka harus ditambahkan kelebihannya yaitu 20 cm. Begitu. Jadi A4 ini mirip dengan A3 dan dengan A2. Baru saat ukurannya
kertas itu A1 dan A0, maka garis tepiannya masing-masing itu adalah 20 cm agar rasionya terlihat baik begitu. Kemudian ini standar kertas gambar seperti yang tadi. Jadi A2 sampai A4 ini posisinya tanpa penjepit ya. Semuanya 10 cm dan untuk kertas A1 dan A0 posisinya dengan atau tanpa penjepit adalah 20 cm begitu. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu 20 cm atau 20 mili ya, Pak? Sorry. 2 mili. Ya, makasih. Kalau senti kejauhan. Ya, semuanya dalam satuan milimeter. Terima kasih. Ya, semuanya dalam satuan milimeter ya. Kemudian terkait skala gambar. Jadi kalian catat yang penting-pentingnya saja yang nggak saya tuliskan di slide, tapi saya ucapkan. Tapi nanti pada dasarnya slide-nya akan saya bagikan juga. Jadi nggak usah kelabakan mencatat ukuran kertas. Kalau yang saya bilang nggak penting untuk dihafalkan, nggak usah ditulis semua. Yang penting, yang saya bilang penting baru dicatat gitu aja. Kemudian skala gambar, jadi definisinya itu adalah perbandingan ukuran linier dari suatu objek yang ditunjukkan terhadap ukuran linier sebenarnya. Jadi perbandingannya adalah suatu gambar dengan sebenarnya, begitu. Jadi jika ukuran sebenarnya rasionya adalah 1:1, kemudian jika skala diperbesar, maka lebih dari 1:1, dan jika skala diperkecil, maka kurang dari 1:1. Jadi ini antara gambar dengan objek sebenarnya begitu. Jadi kalau Anda familiar dengan peta gitu ya, peta atlas gitu, itu kan rata-rata kurang dari 1 ya, 1 banding berapa ratus ribu gitu. Nah, ini penulisan skalanya ada aturannya. Jadi angka cantiknya untuk gambar teknik mesin itu adalah 1, 2, dan 5 begitu. Jadi ukuran sebenarnya kan 1:1. Kemudian untuk skala pengecilan, itu startnya 1:2, 1:5, dan 1:10. Kemudian setelah 1:10, naiknya ke 1:20, 1:50, 1:100. Kemudian tinggal ditambahkan 0 di belakangnya, begitu. Jadi angka cantiknya adalah 125. Ini sama halnya untuk skala perbesaran. Jadi kalau perbesaran, 2:1, 5:1, kemudian 10:1, 20:1, 50:1. Jadi ini kalau Anda menggambarkan misal seperti baut gitu ya. Jadi kalau baut di sini Anda gambarkan seperti ini. Nah, ini harus di skala perbesar berarti kan ya. Tapi kalau skala pengecilan, misal Anda menggambarkan sebuah crankshaft gitu. Jadi misal menggambarkan crankshaft untuk sebuah piston, untuk sebuah sistem piston, maka harus dikecilkan begitu. Nah, untuk skala penggambaran ini bayangannya. Jadi angka-angka yang dicantumkan ini harus sama semua dengan ukuran sebenarnya. Hanya saja yang ditampilkan di gambar, kalau 1:1, berarti di kertas gambar Anda tuliskan 30 mili gitu ya. Jadi di kertas gambar harus 30 mili. Tetapi jika Anda skalakan ke 2:1, maka harus diperbesar lagi begitu. Kemudian kalau yang diperkecil, ya lebih kecil lagi gitu. Kemudian untuk standar layout gambar, nah ini yang cukup penting. Jadi ke depannya kalian saat menggambar itu tidak hanya gambar polos kemudian dikasih nama dan NIM di pojok kanan atas gitu ya. Tetapi kita menggunakan pelengkap baik itu utama maupun tambahan. Jadi pelengkap utama itu ada kepala gambar, kemudian ada garis tepi yang tadi Anda sudah pelajari, 10 mili dan 20 mili. Kemudian ada juga tanda tengah. Kemudian untuk pelengkap tambahan ada orientasi, referensi metrik atau satuan, isi atau rangka-rangkanya, kemudian pemotongan begitu. Nah, kita coba lihat untuk yang pelengkap utama. Jadi yang pertama adalah etiket. Jadi etiket atau kepala gambar ini berisi informasi utama dari sebuah gambar.
Ya, jadi kalau Anda melihat di sini ada etiket posisinya selalu di pojok kanan bawah untuk tipe X dan tipe Y begitu. Jadi tipe X horizontal itu seperti ini, ada di kanan bawah, dan tipe Y vertikal ada di kanan bawah. Kemudian untuk tipe X vertikal ini akan ada posisinya di sini, dan tipe Y horizontal akan ada posisinya di sini. Jadi isinya etiket apa saja nanti akan kita lihat. Kemudian garis tepi ini tadi sudah kita bahas ya, 10 mili dan 20 mili. Kemudian garis tengah dan reference grid atau jadi grid ini kan semacam scale-nya gitu ya, bukan skala, tapi lebih ke arah mapping-nya gitu. Jadi kalau Anda melihat di sini tuh ada garis tengah di tiap sisi, ini sisi atas, sisi bawah, sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian di tiap sisi itu ada penanda-penandanya. Jadi kalau Anda melihat seperti ini, itu ada penanda-penandanya. Nah, kalau Anda zoom in lagi, misal zoom in yang di sisi sini, itu di tiap penanda ada angka atau huruf yang memberikan pembeda. Jadi misal seperti ini kan garis tengahnya ditunjukkan di sini ya, kalau kita perbesar. Kemudian ternyata di sisi atasnya itu ada huruf C dan ada huruf B begitu. Jadi ini untuk membedakan grid yang ada di sini. Jadi kalau C ini kan berarti gridnya ada di sini ya. Kemudian B ada di sini, dan yang di atasnya adalah A. Ini A, ini B, ini C, kemudian D, E, F gitu. Nah, ini aturannya seperti apa? Jadi untuk kertas A4, untuk sisi pendek, untuk sisi short side, ini berarti harus ada 4 pembagian. Kemudian untuk long side-nya, jadi sisi panjangnya itu ada 6 pembagian. Begitu juga untuk ukuran kertas yang makin besarnya. Nah, kalau seperti ini berarti ini kertasnya ukuran apa? Ada yang bisa bantu? A3, Pak. Ya, A3 ya, betul. Jadi di sini bagian short side-nya kita ada 6. Jadi 6, kemudian sisi panjangnya ada 8. Ini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berarti kertas A3. Ini adalah kertas A3 berarti. Kemudian ini contoh penggunaan kertas. Jadi kalau kertasnya seperti ini ya, ini berarti ada jeda yang lebih besar daripada sisi yang lain. Berarti di sini akan ada penjepit gitu. Tapi kalau saya nggak tahu kalau kalian nanti praktikum di rumah apakah perlu ada luas area untuk penjepit atau tidak, nanti didiskusikan saja dengan asisten begitu. Ya, oke. Kemudian tanda orientasi ini menunjukkan kertas itu posisinya bagaimana di meja gambar. Jadi kalau intinya tanda panah ini menunjukkan sisi kitanya, selalu menunjuk ke arah juru gambar. Jadi kalau ini seperti ini berarti kan saya menghadap ke kertas yang landscape ini ya. Sedangkan kalau ini seperti ini berarti saya menghadap kertas dari arah depan saya juga begitu. Jadi melihatnya ke arah sini begitu. Tanda orientasi biasanya diletakkan di bagian tengah di sininya. Hanya di dua sisi saja. Kemudian ini khusus bahasan terkait kepala gambar. Jadi kepala gambar sesuai standar yang harus ada itu apa saja. Jadi kalau kita membuat identitas dari sebuah gambar, itu startnya dari yang pertama adalah yang membuat. Jadi siapa yang membuat? Yang membuat adalah Jane Smith, dengan Jane Smith ini di bawah naungan institusi apa. Gitu. Jadi misal Jane Smith dari sebuah perusahaan engineering gitu, engineering PTA ya. Jadi ini ditulis PTA dengan logonya. Kemudian judul gambarnya apa? Judul gambar utamanya adalah ini. Kemudian intinya kan siapa yang bikin, lalu apa yang dibikin. Siapa yang bikin ini kan sudah jelas, Jane Smith pada PTA, kemudian apa yang dibuat, ini sajalah, kita pakai prinsip 5W1H saja.
Jadi what-nya sudah tahu, kemudian what dan who-nya ya. Who dulu baru what. What-nya adalah judul gambar, kemudian nantinya adalah when, date of issue. Jadi pasti di tiap gambar akan ada tanggal pembuatannya. Dan juga pasti juga ada revisi. Jadi maksudnya revisi ini kalau kita bikin sebuah gambar, kemudian kita berikan ke atasan, kemudian dikoreksi, maka kita harus mencantumkan ini revisi ke sekian gitu. Jadi when-nya ada di situ. Kemudian apalagi what, who, when, where. Where-nya mungkin lebih ke arah legal owner-nya ya, dan why nggak usah. Yang how juga nanti. How ini nantinya saja. Jadi yang utama adalah diciptakan oleh siapa, terus di bawah naungan apa, kemudian judul gambarnya apa, dibuat pada tanggal berapa, gitu. Informasi-informasi lain yang bisa dicantumkan itu terkait selain kita gambar, ini gambar juga diperiksa oleh siapa. Jadi proof by siapa, kemudian dokumen types ini biasanya di bawah naungan gambar ini di bawah naungan yang lebih besarnya. Jadi misal ini adalah aparatus plate, di bawahnya subassembly drawing begitu. Kemudian dokumen statusnya apakah rilis atau need to be review atau bagaimana. Kemudian ini sheet 1/5-nya berarti akan ada 5 sheet untuk gambar yang sama. Kemudian ini yang lain, responsible department, technical reference, itu tambahan-tambahannya saja. Tetapi nanti untuk yang utamanya adalah itu tadi, yang sudah dijelaskan. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya pada bahasan sekarang adalah jenis, standar, dan aturan penggunaan garis. Jadi definisi dari garis itu kan sebuah titik yang dihubungkan gitu ya. Jadi kalau kita punya 2 titik, kemudian kita hubungkan, maka itu adalah garis istilahnya. Sebelum masuk ke gambar teknik, pasti tidak asing kalian sudah mengetahui kalau menggambar balok, gambar yang terlihat pasti seperti ini ya. Ini garis nyatanya, kemudian sisi yang nggak terlihat kalian berikan garis putus-putus. Begitu. Jadi ini sudah ke kaidah gambar teknik. Apa yang terlihat menggunakan garis nyata, apa yang nggak terlihat menggunakan garis putus-putus. Karena posisi dari garis putus-putus ini akan sangat berbeda kalau berbeda maknanya kalau kita gambarkan secara berbeda juga. Jadi misal seperti ini. Ini gambar dengan garis yang sama, tapi posisi garis putus-putusnya kita bedakan. Jadi kita akan melihat gambar ini menjadi sebuah hal yang berbeda, gitu. Nah kemudian ini yang pertama, jadi garis yang terlihat dan garis yang tidak terlihat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau kita mau menggambarkan sebuah silinder dalam tampilan 2 dimensi, begitu. Jadi kalau silinder dalam tampilan 2 dimensi, kalau kita bandingkan dengan balok gitu ya, ini kan pasti akan sama ya tampak sampingnya begitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi sini, itu akan sama nantinya, akan sama-sama seperti persegi panjang gini. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya ketika kita apapun yang berbentuk silinder atau sebuah poros, maka kita berikan garis sumbu. Garis sumbu itu adalah garis panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, begitu. Sedangkan kalau balok, kita tidak perlu gambarkan apa-apa. Sudah seperti itu. Jadi ini yang akan membedakan kalian sebagai engineer teknik mesin atau penerbangan atau material dengan orang awam. Jadi kalau kita ngomong sesama orang mesin gitu, kalau ngomongin silinder harus ada garis sumbu. Harus ada garis sumbu gitu. Jadi kalau orang teknik mesin yang agak kolot gitu ya, malah kalau menggambar silinder itu harus startnya dari garis sumbu dulu. Dari garis sumbu dulu, baru kita membuat silinder gitu. Ini 3 jenis garis yang utamanya perlu kalian resapi. Tapi untuk aplikasi dan detailnya dijelaskan dalam standar ISO 128. Jadi garis kontinu itu ada yang tebal dan juga ada yang tipis. Jadi penggunaannya bagaimana? Kalau garis yang tebal ini untuk garis yang nyata atau garis tepi, jadi yang benar-benar terlihat.
Kemudian garis tipis kontinu, ini banyak aplikasinya. Jadi salah satunya adalah untuk garis ukur, kemudian garis berpotongan, garis arsir, penunjuk, dan lain-lain. Nah, ini kan sudah mulai agak detail ya. Nanti kita akan lebih kebayangnya kalau kita melihat contohnya langsung. Kemudian ada garis kontinu bebas. Jadi ini kalau kita tidak menggunakan penggaris, ini itu untuk menggambarkan bagian yang sesuatu yang dipotong. Kemudian ada juga garis tipis kontinu dan zigzag. Itu sama dengan C1. Jadi ini untuk mempersingkat apa yang ingin kita tunjukkan gitu. Kemudian garis putus-putus atau garis gores, istilahnya garis gores, atau kalau di standar itu dash line gitu. Itu untuk garis nyata yang terhalang atau garis tepi yang terhalang. Ini ada dua macam juga, ada yang garis gores tebal maupun yang tipis. Biasanya ini jadi ada catatan nomor 2 ini. Memang ada 2 aturan, tetapi yang penting adalah konsisten memilih salah satu saja. Gitu. Itu untuk garis gores. Kemudian untuk garis bergores itu atau garis sumbu. Jadi ini yang agak berbeda juga dari yang sudah di masa lalu. Jadi kalau dulu garis sumbu itu panjang titik seperti sandi Morse. Tetapi kalau sekarang itu arahnya panjang terus pendek, panjang pendek, panjang pendek. Gitu. Jadi kalau kita menggambarkan sebuah shaft gitu, sebuah porosnya ada banyak perubahannya kayak gini ya. Sorry. Ini anggaplah tidak satu sumbu lah. Harusnya kan satu sumbu ya. Jadi ini kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian yang bagian tengahnya juga ada juga, bagian bawah, bagian tengahnya selagi, dan bagian atas. Ini jadi kalau tampak 3 dimensinya, kita bisa melihatnya seperti ini. Ya, kasarannya mirip-mirip seperti inilah. Jadi ini menggambarkan adanya garis sumbu yang menunjukkan dia itu sebuah bentuk silinder. Gitu. Kemudian yang membedakan antara garis tebal dan tipis, secara rule of thumb kira-kira 1:0,5. Tetapi yang akan biasa kita gunakan nantinya adalah 0,5 dengan 0,35. Kalau kalian punya pensil ukuran 0,35. Kemudian tebal garis, ini dari standar adalah yang di sini ya, garis tebal garis yang ditunjukkan oleh A. Kemudian jarak antar garis ini dianjurkan minimal adalah 3A. Jadi kalau bisa jangan sampai berhimpit dan jarak antar garis yang B ini ya. Kemudian ruang antar garis intinya jangan sampai garis itu saling berhimpit gitu. Nah, ini contohnya. Ini contoh sebuah poros. Jadi ini sudah kita lihat yang pertama adalah garis tebal kontinu. Ini A1 kalau Anda melihat di tabel, ini dikasih kodenya A1. Jadi ini yang terlihat dari sisi samping ini kan seperti ini ya. Ada garis kontinu di sini. Kemudian garis gores ini kalau ada sesuatu di dalamnya tetapi tidak terlihat. Jadi ini porosnya poros berlubang. Makanya kalau dilihat dari tampak sampingnya, ini ada lubang yang benar-benar terlihat seperti ini. Gitu. Kemudian garis sumbu, ini menunjukkan porosnya. Garis tipis kontinu, nah ini aplikasinya adalah untuk penunjukan dimensi. Jadi penunjukan dimensi, ini kan kita perpanjang dulu, kemudian kita berikan panah. Ini garis-garisnya menggunakan garis tipis kontinu. Kemudian ini juga garis tipis kontinu untuk penunjukan yang lain, dan garis tebal yang paling luar ini untuk tepi kertasnya. Gitu. Kemudian garis sumbu juga, ini tidak hanya di satu sisi saja, tapi untuk dari tampak samping, jadi garis sumbunya digambarkan 2 ya, untuk sisi sini dan sini. Jadi kayak salib gitu, untuk penambang yang berbentuk silinder seperti ini. Kemudian ini contoh lain, kalau porosnya sudah sangat panjang, maka bisa kita gambarkan seperti ini, garis bebasnya. Dan juga di sisi satunya seperti itu. Kemudian diberikan semacam garis arsir. Ini menggunakan garis tipis juga. Kalau yang ini tipis kontinu bebas, jadi lebih memang bebas, tapi kalau bisa yang rapi, dan yang di dalamnya adalah garis tipis kontinu.
Kalau yang ini adalah penunjukan, jadi ini sebuah benda 3 dimensi, kemudian dipotong, jadi yang terlihat cuma sisi sini saja. Ini juga suatu benda, kita ingin tahu informasi apa yang ada di dalam sana, maka kita potong di situ. Ya, terus juga ini juga ada garis sumbunya juga ya, jadi silakan diperhatikan. Segala hal yang berbentuk silinder itu akan punya garis sumbu, begitu. Itu untuk dua benda yang tampak terlihat jelas gitu. Nah, selanjutnya kalau kita semacam membuat animasi bergerak gitu ya. Nah, itu kita gambarkan dengan seperti ini. Jadi, misal poros dari sebuah engsel ada di titik ini, kemudian dia bisa bergerak. Nah, maka kita gambarkan garis-garis tipis mirip garis sumbu ya. Pergerakannya seperti ini, begitu. Jadi ini bisa bergerak seperti ini. Kemudian jenis-jenis garis yang lain, ini aplikasinya juga akan sangat luas. Ini terkait proses permesinan. Jadi apakah permukaan ini permesinan. Jadi apakah permukaan ini mau saya haluskan atau saya biarkan gitu aja? Itu biasanya akan ada anunya, garis khususnya untuk memberi informasi. Kemudian ini juga garis yang lain, ada garis potongan. Ini garis potongan A, jadi ini benda tampak samping, kita potong seperti ini. Maka terlihatnya nantinya akan seperti ini, menggunakan garis tipis kontinu. Dan ini aplikasi-aplikasi lain, saya rasa sudah cukup jelas pada slide sebelumnya. Dan ini untuk tambahan juga, jadi dari buku Giseke, ini juga mengambil dari ISO, ada garis visible line, garis tegas, kemudian hidden line yang seperti ini yang tertutup, kemudian ada garis section line menggunakan yang tipis-tipis, center line atau garis sumbu, dan ini juga ada garis simetri untuk menunjukkan adanya posisi yang simetris begitu. Jadi saya rasa sebenarnya harusnya memang terstandarkan seperti ini ukurannya. Tetapi kalau memang agak susah, ya awal-awal yang penting konsisten dulu aja, gitu. Jadi ukurannya nanti kalau gambar di sebuah program pasti sudah fix besarnya akan seperti itu. Tapi kalau nanti kita menggambar secara manual, nanti kita biasakan dulu saja, gitu. Kemudian ini garis-garis yang lain, garis tipis untuk dimensi, kemudian garis penunjuk, kemudian cutting plane lines untuk pemotongan, view juga, short break, jadi ini untuk freehand, untuk kita mau memotong suatu bagian khusus gitu. Dan yang ini long break line, kalau gambarnya sangat panjang gitu ya. Long break line, terus phantom line, ini untuk menggambarkan pergerakan, stitch line untuk semacam ada pengerjaan yang identik, dan chain lines ini menggambarkan adanya rantai di situ. Ya. Jadi kalau dari garis yang perlu kalian pahami lebih ke arah gambar ini dulu aja. Gambar yang pertama di halaman 26, kemudian gambar halaman 27 dan 28. Gitu. Jadi kita sudah mengenal garis tebal, garis gores, dan garis sumbu. Gitu. Dan penggunaannya seperti ini semua. Itu terkait garis. Terus saya lanjutkan sedikit untuk lettering. Ini kalian juga akan diminta untuk bisa menuliskan dengan rapi sesuai standar ISO. Tetapi memang untuk praktikum gambar teknik, memang kalian diharapkan bisa menulis dengan rapi. Tapi nggak usah khawatir. Itu gambar manual itu untuk memahami rihlahnya lah. Jadi kayak kalau seorang anak baru lahir, mungkin zaman sekarang bisa langsung lihat HP gitu ya, langsung. Mungkin anak sekarang lebih cepat ngetik daripada nulis tangan kayak anak saya. Jadi kalau anak saya yang mengenali huruf udah jelas lah ya. Tapi untuk bisa menuliskan nama gitu, mungkin lebih cepat ngetik daripada nulis satu-satu. Nah, tetapi pada suatu waktu kan juga kita tetap harus bisa menggambar secara manual, menulis secara manual. Oleh karenanya gambar manual tetap diajarkan di FTMD ini. Jadi standar tulisannya mungkin secara dimensinya tidak usah dihafalkan, tapi ISO telah mengukur
telah mengatur tinggi dari sebuah huruf, kemudian lebar untuk di satu kalimat yang sama, kemudian jarak untuk di kalimat yang berbeda, dan tebal untuk satu karakter. Kemudian jika ada yang bablas seperti ini, jaraknya berapa. Kemudian kalau ada tanda baca di atas juga jaraknya berapa. Gitu. Kemudian aturan ini untuk huruf kapital dan juga untuk huruf yang kecil. Jadi ada rasionya nantinya. Dan kalau ada yang berhimpitan seperti ini, maka ada jarak idealnya berapa. Jadi jarak-jarak ini diatur pada ISO 3098. Jadi ada dua tipe, ada tipe A dan ada tipe B. Jadi tipe A ini ukuran ketinggian hurufnya diketahui, kemudian kaki huruf, ini istilahnya adalah translate. Kemudian tinggal dicocokkan dengan gambar di sisi kiri-kirinya saja lah, gitu. Ya, jadi ini ada dimensi-dimensinya ya, tidak usah dihafalkan, tinggal nanti pembiasaan saja. Terus jenis tulisan lain ada yang hurufnya normal, kapital, kemudian kalau di bahasa Jerman atau Swedia ada tanda baca, kemudian kalau perlu dimilingkan, maka kemiringannya 75 derajat begitu. Jadi sumbernya sumber yang sama gitu. Dan ini materi terakhir sebelum kalian latihan menggambarkan garis. Jadi minggu kemarin kan kita sudah mengenal beberapa alat gambar ya yang perlu kita lengkapi sekarang. Jadi peralatan menggambar yang utamanya pastinya pensil dan penghapus, kemudian penggaris panjang, tapi ini juga bisa diwakili oleh penggaris segitiga begitu. Kemudian ada busur derajat dan jangka. Sudah, jadi unsur utamanya itu saja, tapi yang lain-lain sebagai tambahan. Jadi kalau kalian bekerja di lab gambar, itu nantinya akan mendapatkan semacam meja dada, dan di meja itu terdapat semacam penjepitnya, seperti ini. Jadi penjepitnya itu sudah dengan penggaris pemegang begitu. Ini membantu untuk kalau kita mau, jadi ini bisa kita letakkan penggaris di atasnya. Jadi ini ada ketebalannya, jadi kita bisa meletakkan satu penggaris di atasnya, sehingga bisa nyaman untuk menggambar garis-garisnya begitu. Tapi kalau di rumah masing-masing ya pakai ini ya, pakai keterampilan. Kemudian dalam sebuah meja gambar ada penjepit juga begitu. Kemudian jenis pensil nanti ada yang sangat lancip dan ada yang tumpul, sudah kita jelaskan yang kemarin, baiknya seperti apa gitu ya. Terus juga ada yang drawing pensil biasa, mechanical, jadi yang refilan, tapi refilannya bisa tumpul. Kalau yang thin lead ini pasti sudah tidak usah ditajemin gitu. Kemudian keempukan ya, keempukan dari sebuah pensil, dari bahannya sendiri bisa dipisahkan, bisa dibedakan dengan nomenklatur B ini. Penghapus, ini penghapus ada yang normal ya. Kemudian ini kalau kalian melihat ada bentuk seperti ini tuh untuk menghapus khusus satu garis gitu. Jadi kalau di zoom in, ini ada yang bentuknya garis seperti ini, kemudian ada yang bentuknya lingkaran, ada bentuk macam-macam. Ini untuk untuk memisahkan antara bagian yang mau dihapus atau enggak. Tapi kalau saya sendiri lebih enggak nyaman kalau pakai ini, karena kalau saya pakai pembatas, itu biasanya malah penghapusnya kesobek oleh pembatas ini. Jadi pembatas ini bahannya semacam aluminium tipis gitulah, atau gitu. Jadi nggak usah pakai ini juga udah aman. Kemudian ini aturan untuk membuat garis, ya. Jadi untuk membuat garis kita perlu membuat sudut antara pensil itu dengan kertas. Jadi kalau posisinya antara pensil dengan kertas 90 derajat, itu kita akan susah untuk melihatnya. Jadi kalau kita 90 derajat seperti ini ya, kita nggak akan bisa melihat titik pensil kita itu ada di mana. Kecuali kalau kita bentuk sudut, maka kita bisa melihat posisi ujung pensilnya ada di mana. Gitu.
Jadi normal position 90 derajat, kemudian for more accuracy, kalian berikan sudut sebesar sekian. Jadi kalau mau dikira-kira, gunakan penggaris yang 60 derajat, letakkan pensil, ya udah, tinggal dimiringkan gitu. Kemudian ini juga untuk menggambar garis vertikal. Jadi garis vertikal biasanya kan merefer ke satu bidang ya. Kalau ini kalian punya penggaris, penggarisnya ini dijadikan satu dasar, satu landasan, kemudian letakkan penggaris lainnya di atasnya. Kemudian kalian gambarkan mirip seperti ini. Jadi kalau bisa menggambarnya dari bawah ke atas biar kelihatan. Tapi dari atas ke bawah juga silahkan sesuai kenyamanan saja. Gitu. Kemudian ini yang saya ceritakan minggu kemarin bahwa segitiga yang satu pasang itu bisa saling berkolaborasi untuk membuat sudut-sudut begitu. Jadi ini sudut 30-60, ini sudut, kalau dua penggaris dipertemukan seperti ini kan berarti kira-kira 30 derajat ditambah 45 menjadi 75 derajat. Kemudian untuk segitiga ini ukurannya 60 derajat. Ya, ini 60, ini 30, kemudian yang satu lagi kan 90, ini 45, 45. Jadi kalian bisa membuat sudut-sudut 45, kemudian 30, 15, berarti tinggal sudut yang 30 derajat ditambahkan dengan penggaris yang seperti ini, bisa seperti itu. Ini juga untuk orientasi yang lain, gitu. Protractors, ini kompas, busur derajat, tidak digunakan dulu untuk sementara karena ini sophisticated ya kalau yang pakai seperti ini. Tapi kita menggunakan busur derajat yang biasa saja. Kemudian jangka kalau bisa, kalau memang punyanya tipe jarumnya seperti ini, maka ini kalian balik dulu. Use shoulder end of needle point. Ini kenapa? Agar lubang yang tercipta di centroidnya tidak terlalu dalam, begitu. At least cuma cukup menyentuh di bagian tengah, tapi jangan sampai melubangi kertas. Jadi kalau di asisten lab gambar yang sudah sepuh-sepuh, tapi alhamdulillah udah pensiun semua ya, itu tuh ceritanya dosen-dosen kita, kalau bimbingan, asistensi, kemudian ada kertas yang bolong gitu, itu ditolak gambarnya, antara ditolak atau dicoret atau disobek lah, tergantung kejemuran dari asisten lab gambarnya gitu. Jadi gunakan, jangan sampai melukai kertas lah intinya. Kemudian templates atau mal ini silahkan aliran masing-masing mau pakai mal atau enggak. Kemudian mal juga enggak hanya lingkaran, tapi juga ada yang segi 6, ada yang bentuknya seperti ini ya untuk menggambar diagram-diagram. Kemudian ini French curves, jadi ini untuk menggambarkan oval seperti itu. Ini penggunaannya seperti ini, tapi saya rasa tidak akan kita gunakan untuk di kuliah kita. Jadi santai aja, nggak usah nyari ini. Drafting machine, jadi kenapa istilahnya mesin? Jadi kalau udah nonton Three Idiots, itu kan ditanyain tuh, apa artinya mesin? Jadi kan mesin sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi ini untuk mencapai tujuannya adalah untuk menggambar, begitu. Bukan mesin yang memiliki mekanisme rotasi dan lain-lain. Gitu. Kemudian kalau ini versi jadulnya dari Computer Edit Drafting System atau CAD. Kalau yang sekarang kan cukup pakai komputer saja ya, ada banyak program gitu. Jadi untuk peralatan minimal adalah pensil, mau mekanik mau manual, penghapus, penggaris segitiga set, dan kalau ada yang penggaris panjangnya juga silahkan. Kemudian jangka, begitu. Kemudian ditambahkan busur derajat, milimeter blok, kertas HVS, dan kertas A3 untuk praktikum. Ya, oke. Jadi untuk teori sekarang sudah cukup. Apakah ada pertanyaan dulu terkait etiket gambar, terkait garis, terkait penggunaan alat gambar? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Abdan. Jadi hari itu kan saya ketika nyari penggaris segitiga, saya dapatnya itu penggaris segitiga yang ukuran besar. Itu kira-kira saya perlu mencari yang ukuran kecil lagi atau yang ukuran besar nggak apa-apa ya? Yang besar nggak apa-apa. Nah, nanti kalian coba gambar untuk latihan menggambar lah. Apakah terlalu besar atau enggak gitu.
Oh, oke, terima kasih Pak. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau di gambar itu kan tadi kalau mau membuat garis tebal dengan menggunakan 0,5 Pak ya. Mm. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan pensil mekanik, ada teknik khusus yang bisa digunakan nggak Pak? Soalnya saya tadi sempat mencoba membuat garis tebal dengan yang 0,5 tuh patah terus Pak. Dan kalau misalnya nggak patah, biasanya terlalu tipis kalau menurut saya Pak. Eh, ini sih, kalau saya pribadi itu dikeluarinnya jangan terlalu banyak. Jadi pendek aja, sekitar 1 atau 2 mili dari bibirnya gitu. Kalau kayak gitu kan kasarannya ada momen kan ya, momen di pensilnya itu nggak akan besar. Dan juga mungkin fokusnya jangan terlalu ngoyoh lah, secukupnya aja. Nanti garis tipisnya baru tenaganya dikurangi dari tenaga normalnya gitu. Nanti dicoba aja lagi ya, Ihsan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya Pak. Ini Pak terkait penggaris segitiga. Saya itu cuma punya satu Pak yang 30, 60, 90. Apakah itu cukup Pak? Atau perlu yang satu lagi itu Pak? Harusnya perlu 2 set ya. Jadi untuk kuliah ini kita tetap pakai dua-duanya. Yang 45 derajat juga harus ada ya, Khalid. Oke, siap Pak, terima kasih. Ya untuk sementara pakai busur derajat aja lah. Ada lagi? Pertanyaan? Kalau tidak ada. Pak, saya mau bertanya lagi tentang apa yang penggaris segitiga ini. Jadi kalau misal saya nyari penggaris segitiga lagi, Bapak menganjurkan yang ukuran seberapa besar ya penggarisnya? Kalau saya sih untuk penggunaan kita di rumah, mending yang 60, yang sisi panjangnya ini sekitar 20 cm aja lah. Jangan yang 30 cm. Kayaknya kalau 30 terlalu besar sih. Gitu. Itu untuk yang yang segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki atau segitiga yang 30-60? Yang 30-60. Saya lupa istilahnya apa. 30-60 ya. Oh, oke, terima kasih. Jadi kalau pakai apa ya? Mungkin yang saya pakai mereknya Mapet ya. Jadi Mapet itu ada yang small, medium, large. Saya pakainya yang medium. Gitu. Kalau butterfly kan adanya cuma yang gede aja, yang large aja. Ya. Kalau nggak ada, mungkin akan saya share di situ untuk video yang akan kita bahas. Bukan kita sih. Silahkan kalian cari apa ya? Cari apa yang kalian dapatkan dari situ. Jadi di sini akan saya share link ke MS Forms di grup. Silakan dilihat. Saya berikan di komen ya. Berikan di komen untuk MS Teams. Ya, jadi di situ kalian bisa melihat adanya 3 pertanyaan dan yang satu lagi adalah pengumpulan untuk tugas. Jadi tugasnya sebagai berikut. Jadi saya minta kalian untuk mengaplikasikan apa-apa yang sudah didapatkan dari pertemuan barusan. Jadi yang pertama adalah kalian buat review kuliah ke-1 melalui video yang tadi yang sudah ditunjukkan. Kemudian gambarlah 3 bentuk di samping pada kertas HVS A4. Jadi ada 3 bentuk. Ada yang pertama adalah persegi panjang, kemudian ada yang persegi dan ada yang lingkaran seperti ini. Kemudian nanti di file silahkan yang pertama scan gambarnya, lembar tugas menggambar. Jadi lembaran ini Anda scan pakai cam scanner kalau nggak punya scanner. Kemudian
kalian juga foto tempat Anda menggambar. Jadi saya ingin tahu kalian kalau menggambar di rumah itu seperti apa? Apakah punya meja sendiri atau menggambarnya di lantai atau mungkin harus kemana gitu? Atau punya meja, punya mesin gambar sendiri juga silahkan. Jadi disatukan dalam format PDF dengan penamaannya sebagai berikut: MS 1200 underscore 2021 kelas 04. Sorry, ini pakai tugas aja ya. Tugas 1. Tugas 1, kemudian NIM, ini NIM TPB saya dulu, dan namanya. Jadi format penamaan ini akan mempermudah saya dalam mengorganisir file. Jika ada ketidaksesuaian format, akan ada penalti nilai. Jika scanning HP, gunakan cam scanner agar foto Anda terlihat jelas. Gitu. Saya akan share file ini sekarang di MS Teams. Jadi silakan bisa melihat dimensi-dimensi utama yang harus Anda gambarkan begitu. Dan juga file presentasi barusan saya share juga sekarang di MS Teams di bagian files. Oke, kemudian sambil menunggu filenya Anda download, di sini silakan mulai menggambarkan. Jadi ada dua concern, bukan ada dua, ada beberapa concern dari saya. Yang pertama adalah prioritas. Jadi prioritas Anda saat mengerjakan gambar, yang pertama adalah layout. Tapi layoutnya selain garis tengah gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi gambarkan garis tepi di kertas HVS A4 kalian. Kemudian gambarkan kepala gambar atau etiket. Ini etiketnya masih format kelas ini ya, bukan format resmi dari FTMD atau dari ISO manapun. Jadi Anda gambarkan di sini jaraknya adalah 10 mili dari bagian bawah. Formatnya portrait semua. Gitu. Jadi sudah gambar garis tepi, gambar etiket. Kemudian di sini kalian berikan jarak 3 cm, 3 sentian. Tuliskan FTMD ITB, kemudian tanggal, kata kuncinya juga ini untuk kebutuhan MS 1200 K04, satuan milimeter, skala 1:1, dan ukuran kertasnya A4. Di bagian atas kiri kalian tuliskan nama dan NIM, dan di bagian bawahnya kalian tuliskan latihan 1 garis dan lingkaran gitu. Jadi untuk kerapian tulisan untuk sementara tidak dinilai. Kerapian tulisan tidak dinilai dulu, yang penting jelas. Jadi selesaikan layout dan etiket. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan sesuai urutan. Jadi urutannya ini 1, 2, 3. Posisi gambarnya relatif terhadap sisi kiri atau atas atau bawah tidak diatur. Yang penting peletakannya seperti ini. Jadi gambar sesuai urutan. 1 sampai 3. Nah, ini yang persegi panjang, tingginya 50 mili, panjangnya 75 mili. Kemudian yang garis luarnya Anda gambarkan dengan garis tebal kontinu. Kemudian ini ada jarak 10 cm di tiap garis. Ini Anda gambarkan garis gores tebal, bawahnya garis gores tipis. Kemudian garis sumbu dan garis tebal, garis kontinu tipis gitu. Jadi gores tebal, gores tipis, garis sumbu dan kontinu tipis. Dan di sini adalah yang di sini adalah tebal kontinu. Itu yang gambar pertama. Dimensi tidak usah dituliskan. Dimensinya tidak usah, hanya gambarkan saja. Kemudian yang kedua, ini persegi dengan ukurannya 50 x 50. Jarak antar garisnya ini bisa dilihat di sini. Jadi ini 10 dan sisanya sama. Di sini juga 10 dan sisanya sama. Di sini saya kasih kata kuncinya, bantuan, posisi dimensinya ada di situ untuk mempermudah kalian menggambarkan garis itu bagusnya start dari mana. Intinya gitu.
Kemudian yang di bawah ini, sudutnya silakan diinterpretasikan. Ini antara sudut yang ditunjukkan dengan yang di seperti ini. Jadi sudutnya seperti ini, besarnya 210 derajat. Nah, berarti kalau 210 di sini berapa derajat? Kemudian ini juga sudut yang ditunjuk oleh panah direlatifkan terhadap yang ini, itu 225 derajat. Maka sudut di sini berapa derajat? Ini saya harap kalian bisa menggunakan penggaris segitiga untuk membantunya. Itu untuk gambar yang kedua. Semuanya menggunakan garis tebal kontinu agar tidak mempersulit lah. Kemudian yang ketiga, silakan gambarkan seperti kelereng. Jadi diameternya 96 mili. Kemudian di sini ada lingkaran-lingkaran dengan jari-jari radiusnya 12 mili, kemudian 24. 12 mili ini posisinya ada di sini ya. Jadi posisinya relatif kepada tepinya berapa bisa Anda perkirakan. Kemudian garis radius jari-jarinya 24 untuk lingkaran yang kedua ini. Titik tengahnya sudah ditunjukkan juga oleh penunjuk. Kemudian untuk yang radius 36 di sini juga Anda sudah tahu titik tengahnya ada di mana. Di sini malah saya tuliskan bantuannya ya. Nah, terus bagaimana agar bisa menyambung nanti silakan gambarkan 3 lingkaran, setengah lingkaran, kemudian digabungkan dengan di sisi satunya. Dan yang lagi-lagi dimensi tidak usah ditulis. Dan yang ketiga baru permaknya. Jadi permaknya ini Anda gambarkan penunjuk orientasi di sini, kemudian huruf-hurufnya. 1, 2, 3, 4. Jadi kan kalau yang A4, sisi pendeknya 4, sisi panjangnya 6 gitu. Itu terakhir-terakhirnya, itu terakhir aja lah. Permak garis bagi. Jadi nanti tampak tanpa dimensinya, yang kalian kumpulkan akan seperti ini bentuknya. Sorry, yang bagian bawah ini abaikan aja ya. Yang bagian bawah ini, yang kotak-kotak ini abaikan aja. Ini nggak penting. Gitu. Jadi yang kalian kumpulkan jam 5.15, itu ya. Seperti ini nanti kasarannya bentuknya. Kira-kira ada pertanyaan yang kurang jelas? Belum tanya Pak. Silakan, mutakin. Ini kalau di contohnya tuh belum ada garis tepi ya Pak? Apa kita bikin garis tepi atau enggak Pak? Oh iya. Garis tepinya ini. Garis tepinya ya ini itu. Ini tuh garis tepi. Jadi reference grid-nya langsung di garis tepi aja Pak? Nggak usah dibikin ke dalam lagi? Nggak usah. Jadi sebenarnya reference grid itu malah nambah garisnya di sisi luarnya gitu. Tapi nggak usah digambarkan seperti ini saja. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi selain mutakin? Pak mau nanya Pak, yang sudut 225 itu yang mana Pak? 225 ini cara membacanya ini adalah lihat panahnya menuju kemana. Jadi panahnya ini kan menuju ke bidang yang di sini dan bidang penambahan yang ke sini gitu. Garis yang ini berarti. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, saya masih belum ngerti yang 225 yang mana. Jadi sederhananya aja lah. Jadi garis bantu ini tuh garis perpanjangannya garis utama yang ada di dalamnya. Kemudian niatnya tuh saya pengen bikinnya kayak gini lah, intinya gitu. Tapi karena sesuai ISO nggak cukup, kalau gambarnya sekecil ini, makanya diperbantukan dengan garis tampak luarnya. Kemudian karena ini nggak bisa dengan sini, jadi dia nge-refernya permukaan ini dan permukaan ini gitu. Jadi sederhananya ini ke sini. Oh, dari tanda panah sampai tanda panah yang ujungnya lagi ya Pak? Ya, betul. Intinya tanda panah ke tanda panah. Oh, oke, terima kasih. Atau biar nggak misleading lah. Intinya yang pengen kalian gambarkan adalah 45 derajat dan 30 gitu. Biar nggak misleading aja. Jadi ini 45, ini 30.
Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, mau memastikan. Hmm. Buat garis tepi berarti semuanya 1 senti semua ya Pak? 10 mm. Ya sesuai materi yang di-share tadi aja. Ini kan kertas A4. Yang ini. 20. Berarti ada yang 20 gitu Pak? Nah, kalian ada pakai pemegang nggak di sisi kirinya? Kalau nggak ada Pak? Kalau nggak ada, ya sesuai aturannya, berarti 10. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Jadi untuk sesi sekarang sudah selesai. Kalau ada yang mau leave, silahkan. Jadi silahkan kerjakan tanpa melihat video. Tapi kalau ada yang tetap stay di sini, silahkan juga kalau ada pertanyaan. Gitu. Saya akan standby di sini. Jadi saya tutup ya untuk sesi kuliah. Silahkan lanjutkan dengan latihan menggambarnya. Yang masih ada pertanyaan silahkan stay. Saya ada pertanyaan Pak. Oh ya, masih ada, silakan. Ini untuk jadi bagi-bagi yang apanya yang 1, 2, 3, 4 sama A, B, C, D, E, F-nya ini berapa mereka masing-masing itu berapa panjangnya Pak? Pakai dibagi tengah-tengahnya aja. Jadi kalian bagi yang tengahnya utama dulu. Kalau kami yang bagi 3 gini Pak, gimana ya Pak? Bagi 3 yang mana? Enggak, maksudnya yang untuk yang tingginya kan ini kan dibagi 6. Kan nanti pertama dibagi tengahnya dulu. Lalu habis itu untuk bagi 3-nya kami hitung dulu panjangnya baru bagi 3 gitu ya Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke. Recordingnya akan saya tutup. Jadi selamat mengerjakan. Sekali lagi silakan stay atau leave dari Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.